Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Syakira Hartanti dengan NIM D10412310113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan metode SMT dan NMT pada penerjemahan bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini pertama kita masuk ke NMT dulu. Nah, jadi untuk di NMT ini yang kita lakukan pertama adalah menginstal library. Yang kedua adalah mengimport library, terus kemudian kita mencari file dataset otomatis yang sudah di-upload, dan juga yang keempat itu ada baca dataset. Nah, jadi di sini untuk dataset itu terdiri dari bahasa Minang sebagai input dan bahasa Indonesia sebagai targetnya, dan data trend itu ada 720 kalimat dan untuk data testnya itu ada 180 kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap preprocessing. Nah, untuk di tahap preprocessing ini teks itu akan dibersihkan, dibuat huruf kecil, dan spasi berlebih itu akan dihapus, serta data kosong dan duplikat itu akan dibuang. Nah, kemudian kita masuk ke namanya model. Nah, jadi di sini model yang saya gunakan itu adalah Google MT5 Small, yang dimana model ini merupakan model multilingual yang memiliki tugas memang untuk tugas terjemahan. Nah, terus kita lanjut ke tokenisasi. Nah, jadi pada tokenisasi di sini kalimat itu akan diubah menjadi token agar bisa dibaca oleh model, dan di sini kita menambahkan prefix yaitu translate Minangkabau to Indonesian. Nah, di sini supaya model itu tahu tugasnya yaitu untuk menerjemahkan. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan training dan evaluasi. Nah, jadi di training dan evaluasi ini saya menggunakan model ini akan dilatih menggunakan 10 epoch, lalu hasil yang sudah dilatih ini akan diuji dengan data tes dan akan dievaluasi menggunakan Bleu. Nah, jadi di sini untuk nilai Bleu-nya kita mendapatkan 40,67. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke SMT. Nah, jadi untuk di SMT ini yang pertama adalah persiapan dataset dan processing. Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan file dataset, pembuatan folder project, juga penyalinan data train dan test, lalu juga kita melakukan pre-processing korpus ini. Nah, jadi ini data dibersihkan dan diubah menjadi huruf kecil dan ditokenisasi. Nah, jadi datanya itu sama, ada 720 data awal, dan juga yang sudah lolos proses cleaning itu akan menjadi 393 kalimat. Nah, terus untuk gambar 2 itu adalah pembuatan model translasi. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan training model SMT Moses dengan perintah train model per. Nah, jadi di sini bahasa sumbernya adalah bahasa Minang dan bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia. Terus selanjutnya kita masuk ke proses training model. Nah, jadi untuk di proses training model ini sistem itu menghitung pola hubungan kata antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia menggunakan nilai cross entropy dan perplexity. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini adalah hasil dari file model dan proses testing. Nah, jadi setelah model itu sudah berhasil dibuat, itu akan ditandai dengan file seperti moses.ini, terus ada presstable.gz dan file arrangement. Nah, setelah itu data ini akan diproses kembali dengan lowercase dan tokenizer, lalu akan diterjemahkan menggunakan model Moses. Nah, terus kita lanjut lagi ke sini. Nah, hasil terjemahan dan evaluasi Bleu. Nah, jadi ini merupakan hasil dan tahap akhir dari Moses yang menerjemahkan dataset Minangkabau ke Indonesia, dan kita mendapatkan skor Bleu-nya di sini 50,75. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan NMT dan SMT yang sudah kita buat. Nah, jadi di NMT ini yang pertama ada alur kerja metodenya, itu dataset diproses dan diberi instruksi terjemahan, ditokenisasi, lalu dilatih menggunakan model neural network. Nah, sedangkan untuk di SMT Moses ini dataset disiapkan sebagai korpus paralel, dibersihkan, dibuat language model, dan dilatih dengan Moses lalu digunakan untuk menerjemahkan. Nah, jadi model juga yang digunakan pada NMT ini kita menggunakan Google MT5 Small, sedangkan di SMT kita menggunakan Moses Decoder. Dan juga dari hasil terjemahannya sendiri yang sudah kita lakukan, hasil terjemahan NMT ini sudah cukup baik, cuman beberapa kalimat masih kurang tepat, dan mendapatkan skor Bleu-nya itu ada 40,67, sedangkan SMT Moses itu terjemahannya akan lebih stabil dan kita mendapatkan skor Bleu 50,75. Nah, jadi di sini kesimpulannya, jadi SMT itu berhasil menerjemahkan bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia dengan lebih baik, dengan ditunjukkan dengan nilai skor Bleu-nya itu lebih tinggi, yaitu 50,75. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.